Dalam beberapa saat lagi, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan terkait dengan motor custom. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di bawah sekarang juga untuk membantu channel ini makin berkembang, supaya makin semangat untuk memberikan kalian informasi tentang motor custom. Terima kasih. Halo Sobat Custom, selamat datang di channel Bis Custom. Nah, untuk episode kali ini kita akan nge-review motor di belakang ini. Jadi motor di belakang ini adalah motor dengan basic Scorpio yang kita modifikasi dengan konsep bobber. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu klik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian nggak suka, dan jangan lupa share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lainnya supaya channel kita makin berkembang. Nah, tadi saya udah mention di awal bahwa motor ini basicnya adalah Scorpio yang dimodif dengan tipe bobber dengan paket gold ya. Jadi ceritanya motor ini sekitar sebulan yang lalu sudah datang di bengkel kita dengan konsep motor yang udah dimodifikasi ya. Nah, jadi modifikasi yang kita lakukan di awal langsung saya jelasin aja dulu. Kalau biasanya kan dari kaki, nah karena ini bobber, pengen coba dari bagian rangka. Nah, untuk di bagian rangka seperti biasa kalau bobber enaknya kalau Scorpio itu di bagian tankinya udah cukup bagus ya, angle-nya udah bagus. Jadi kita nggak perlu bongkar dari tengah, dari atasnya nggak perlu dibongkar lagi. Kita cuma bongkar di bagian tengah ke belakang. Nah, jadi yang kita lakukan perubahan adalah di bagian atasnya kita buat agak melengkung supaya bentuknya lebih ngerebah gitu ya. Karena kan ciri khas dari bobber itu adalah duduk yang rebahan dan memang posisi seatingnya yang memang nyaman. Dan untuk di bagian tutup kakinya, untuk menyesuaikannya, kalau dikasih plat kan kayaknya udah mainstream banget. Jadi kita kasih kayak wadah gitu ya, rada-rada kayak motor-motor chopper gitu ya. Itu wadah itu kita buat sendiri pakai bahan galvanis. Sebenarnya ada juga yang aftermarketnya, tapi kita coba untuk buat sendiri dan kita cat warna hitam. Nah, untuk konsepnya sendiri semuanya yang punya pengen banget motornya kelihatan garang dan semuanya warnanya hitam. Nah, jadi ada perpaduan hitam doff untuk di bagian body-bodinya, di bagian tangki dan di bagian spakbor depan dan spakbor belakang. Dan untuk spakbor depannya kita pakai bahan galvanis 1,2 mili, dibuat tipis aja supaya kesan padat di kaki-kakinya kelihatan. Nah, untuk belakangnya kita pakai spakbor yang rada lebar. Sebenarnya ini spakbornya buat model-model motor chopper ya. Nah, jadi untuk menimbulkan kesan di belakang itu agak lebar gitu ya. Nah, jadi motor ini semuanya pakai plat galvanis 1,2 mili dan dicat warna hitam doff. Nah, untuk tangkinya sendiri kita pakai model Sportster ya. Memang paling enak dan paling aman model tangki untuk bobber itu ya Sportster, atau ada juga model yang lain itu seperti teardrop seperti yang kita buat waktu zaman motor Thunder 250. Tapi kalau untuk ini kayaknya lebih cocok di model Sportster karena model Sportster tuh sikunya bagus dan juga pas aja untuk di motor bobber karena basicnya kalau motor Sportster kan juga memang sebenarnya basicnya bobber. Nah, untuk di bagian joknya kita buat sendiri handmade dari Bis Custom dan retrim dengan kulit jok dari Ambitech ya, itu kulit sintetis dan bentuknya seperti sebenarnya motor ini mau dibilang boncengan bisa, cuman masih hybrid ya, karena dikit banget selanya untuk di belakang, tapi tetap ada. Paling tidak kalau untuk situasi darurat lah masih bisa bawa bonceng walaupun rada kurang nyaman. Itu makanya di rangka belakangnya tetap kita pertahankan untuk tempat dudukan kaki bonceng gitu ya. Nah, untuk di kaki-kaki kita bahas ke kaki-kakinya dulu. Di kaki-kakinya kita di shock depannya kalau di paket bolt itu kita pakai shock tidak upside down. Kalau upside down di paket platinum. Tapi kalau di sini kita pakai shock bison ya, shock bison aftermarket buat yang di depan. Dan untuk di kaki-kakinya bannya velgnya kita pakai velg Spring XD dengan ukuran 300 di depan dan di belakang ukuran 350. Sebenarnya lebih bagus ukuran 16 ya, tapi karena memang ada keterbatasan anggaran kalau kita pakai di paket gold, makanya kalau memang mau sekalian tampilannya sempurna lebih baik langsung ambil yang paket yang lebih atas. Tapi nggak apa-apa, kalau ini kan custom looknya tetap dapet banget bobber karena bobber itu baru bisa tersedia di paket gold kebetulan, karena memang bisa lihat sendiri perubahannya banyak banget, masif ya. Kalau custom yang lain ya kayak scrambler, kayak jab style itu beda-beda, jadi nggak terlalu banyak perubahannya. Sedangkan kalau di bobber ini banyak banget. Dan untuk apa lagi ya, itu yang tadi di depan ya, di kaki-kaki ya, di kaki-kaki bannya kita pakai Solo Classic. Paling aman memang kalau Solo Classic itu untuk bobber paling enak dibandingkan pakai yang Wiro atau ban yang lain,
Sebenarnya kalau mau pakai yang lebar ada juga ban-ban yang memang cocok, cuman kalau menurut saya sih memang paling aman pakai klasik aja kalau untuk bobber. Dan untuk belakang kita pakai velgnya sama Sprint XD ukuran 350, dan untuk lebarnya kita pakai untuk bannya ban klasik tetap ukuran 450. Nah kalau yang tadi 16 itu bisa pakai 500 jadi lebih besar lagi, tapi ukuran tingginya tetap sama. Nah mungkin itu aja untuk yang di bagian body kaki-kakinya. Untuk di depannya kita pakai lampu biasa ya, lampu jutek ukuran 4,5 in supaya tidak terlalu kegedean ya, karena jelek kalau bobber itu lampunya gede-gede, jadi bagusnya minimalis aja gitu. Untuk di depan, untuk di sennya sendiri kita pakai model sen grill. Di belakangnya kita pakai lampu yang standar, lampu bulat aja supaya kelihatan lebih rapi aja dan tidak terlalu banyak aksesoris di belakang. Maksudnya sebenarnya nggak perlu pakai lampu belakang, cuman kalau di base custom ya kita harus tetap ngikutin aturan yang ada di undang-undang bahwa tetap ada standar lampu dan juga sen juga. Nah untuk di stangnya sendiri kita pakai stang untuk Ninja ya, ini stang Ninja yang chrome, dan untuk spionnya sendiri kita pakai spion Jalu gitu. Mungkin kita aja untuk speedometernya masih speedometer analog supaya masih ada unsur klasiknya lah, dan memang nggak terlalu banyak pernak-pernik yang berlebihan karena motor ini memang kebetulan dari yang punya pengen minta simple, garang gitu ya, makanya catnya semuanya hitam doff. Mungkin itu aja untuk spesifikasinya. Nah saya mau kasih dengar ke kalian for your information aja, ini knalpotnya jelas knalpot song-song aja, dia pengen minta suaranya lebih ngeblar gitu. Jadi memang solusi untuk suara ngeblar ya udah kalau knalpotnya song-song aja, tapi kita chrome ulang untuk knalpotnya dari pipa itu kita chrome ulang. Dan kita mau kasih dengar ke kalian seperti apa suaranya kita hidupin motornya. Nah itu dia tadi suaranya, nggak bisa lama-lama karena ini udah malam. Kebetulan jadi reviewnya sempat malam karena tadi hujan. Dan itulah tadi suaranya, memang kalau dibilang berisik ya berisik banget. Tapi ini knalpot kita kasih dua pilihan. Knalpotnya nanti kalau misalnya dia mau pakai untuk harian bisa untuk pakai knalpot yang biasa. Nah mungkin itu aja untuk review kali ini. Belum ada test ride-nya, mungkin lain kali kita test ride yang untuk Pentagonian Eagle, ditungguin karena sebentar lagi juga projectnya kelar sama-sama bobber. Jadi kebetulan lagi ngerjain dua bobber. Nah nanti yang di Pentagonian Eagle kita maksimalkan seperti apa looknya. Pastinya sendiri kalau kalian mau buat seperti ini sekitar 20 jutaan ya untuk ongkos customnya aja. Kalau bahannya relatif, nanti kita dapat bahannya tergantung dari harga bahannya sendiri. Jadi kalau untuk kalian tanya berapa estimasi pengerjaannya, untuk semua terima beres seperti ini ya estimasinya sekitar 20 jutaan. Nah mungkin itu aja. Kalau mau informasi lebih lanjut kalian bisa kepoin kita di Instagram di @bis.custom, karena di situ update kerjaan kita yang lagi kita kerjakan, bahkan motor-motor yang lagi kita buat atau mesin-mesin yang lagi kita kerjakan, karena kita bisa mengerjakan banyak ya, karena memang di Bis Custom kreativitas tidak ada batas gitu ya. Bahkan kita sekarang juga di Bis Custom juga udah mulai main coba Vespa, kemarin udah beberapa masuk project repaint dan juga project mesin juga di Bis Custom. Jadi kalau kalian nanya bang di Bis Custom bisa main Vespa Matic nggak? Bisa, udah bisa ya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe channel kita, share ke teman-teman kalian, like videonya, dan juga follow Instagram kita ya di bis.custom. Seperti biasa, maju terus motor custom Indonesia, and as always, peace.